Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan cara saya menyemai bibit keladi. Ini dari benihnya ya, dari bijinya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini berisi sekitar 25 butir. Ini yang hibrida yang pertama dan yang ini hibrida yang kedua ya. Hasil silangan antara satu indukan dan banyak jantan ya, beberapa jantan ya. Kita akan coba. Di sini saya menggunakan pot kecil dengan tanah kebun biasa ya. Ini tidak mengandung kohe atau sekam, murni tanah kebun biasa. Ya, cara ini saya lihat di sebuah YouTube channel yang saya lupa, tapi beliau adalah pemilik dari nursery yang membiakkan keladi yang sudah sangat besar ya. Jadi saya akan mencoba cara beliau. Nanti kalau saya ketemu linknya saya sertakan juga. Kemudian saya siram dengan air biasa seperti ini. Untuk yang pot kedua juga sama. Ya, jadi kita biarkan airnya turun semua ya. Kalau memang seperti masih ada genangan seperti ini, becek-becek seperti ini, biarkan dia mengendap turun semua. Kemungkinan di dasar pot itu masih ada sisa plastik yang menghalangi, ya benar ya. Jadi dia tidak bisa turun airnya. Dan ini kita lihat di sini ada sisa-sisa rumput ya, karena ini atau tanaman-tanaman liar, karena dari tanah murni di kebun ya, jadi kemungkinan ikut gitu ya tanaman-tanaman yang ada begitu. Nah, yang ini sudah surut airnya, jadi ini sudah siap untuk kita taburi. Sementara yang ini nanti saya cek lagi ya, ini masih kenapa airnya belum bisa mengendap seluruhnya. Sekarang kita siapkan benih dari hibrid yang pertama. Ini langsung kita sebarkan saja. Ya, seperti ini. Lalu kita cek apakah masih ada benih di plastik. Sayang ya. Nah, ini masih. Kita pastikan semua benih sudah keluar dari plastik ya, karena sayang benihnya udah mahal-mahal ya, karena kalau hasil silang itu kan hybrid begitu kan benihnya lumayan ya harganya ya. Ini satu plastik berisi sekitar 20 benih, itu harganya sudah di atas 100.000 teman-teman. Jadi usahakan nggak ada benih yang tersisa tidak tertanam. Nah, ini sudah, jadi kita tinggal cek sedikit ya yang menempel seperti ini. Nah, kita letakkan begini, lalu kita lakukan yang sama dengan yang kedua. Ini benih yang kedua. Ini tanahnya tadi airnya sudah turun semua ya, masih lembab. Kelembapannya seperti yang kita inginkan, tidak menggenang intinya ya. Tanah itu basah tapi tidak menggenang. Ini kenapa saya menggunakan media tanah kebun biasa, selain mengikuti instruksi yang ada di sebuah channel YouTube. Saya juga berpikir bahwa keladi itu harusnya juga tanaman yang tahan banting ya, karena itu tanaman yang endemi Indonesia dan Asia Tenggara ya. Jadi tanaman yang biasa tumbuh di persawahan, jadi harusnya nggak perlu terlalu dimanja-manja seperti itu ya. Nggak apa-apa sih pakai sphagnum moss gitu kalau pas ada ya, cuman saya nekat aja nih coba pakai cara yang lebih lebih apa itu namanya ya, bukan seadanya ya, tapi memang apa yang disediakan oleh bumi itu kan sudah baik sekali ya. Jadi kita sebaiknya memanfaatkan itu dulu sebelum kita memanjakan tanaman, karena siapa tahu yang disediakan oleh bumi itu mungkin jauh lebih baik ya, asal kita tahu cara memperlakukan tanaman-tanaman kita seperti ini. Sekarang kita siapkan plastik bening untuk menyungkup. Di sini saya cuma pakai plastik biasa, plastik ini yang setengah kilo karena potnya mini, benihnya juga nggak banyak, mudah-mudahan muat. Ini saya masukkan begitu saja ya. Jadi kita pastikan airnya nggak menggenang, pokoknya tanahnya cukup basah aja kalau tidak menggenang.
Kemudian setelah itu kita ikat seperti ini ya, supaya kita bisa cek perkembangannya dan juga melihat cek kelembapannya. Nanti setelah beberapa saat kan akan timbul embun atau uap air di dalam plastik ya, yang menandakan bahwa kelembapan masih ada. Oke, jadi begini saja. Ini kemudian nanti saya akan letakkan di tempat yang teduh, tidak di dalam ruangan tapi di luar, namun di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Ya, jadi kita akan cek perkembangannya setelah 2 minggu. Oke, sampai jumpa di updatean berikutnya. Update bibit kaladium hybrid setelah 7 hari. Sudah mulai tumbuh kecambah. Mari kita lihat update-nya setelah 12 hari. Ini pot pertama, nggak tahu dah ini pot pertama atau kedua, yang jelas ada 2 pot. Nah, ini bisa dilihat pertumbuhannya ya dalam 12 hari. Memang tidak semua berkecambah atau berdaun ya, tapi ini sudah lumayan lah ya. Ini pot yang pertama, kemudian kita buka pot yang kedua. Nah, yang ini jauh lebih bagus ya perkembangannya. Dan kalau sudah berdaun seperti ini memang sudah diperlukan sinar matahari pagi ya, atau yang tidak langsung nggak apa-apa. Yang jelas mereka sudah memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Ini belum daun yang sejati, masih daun semu ya. Nanti dia akan menumbuhkan daun sejati. Jadi begini pertumbuhan kaladium hybrid setelah 12 hari. Oke, sampai jumpa di updatean berikutnya.